Pengenalan analisis teknikal dan fundamental. Hai friends, kembali lagi bersama gua PY. Di sini gua bakal ngejelasin modul selanjutnya yang udah kita bahas kemarin. Yang dimana kemarin kita udah ngebahas apa itu trading forex secara basic, dan sekarang kita bakal ngelanjutin ke topik kedua, yaitu judulnya pengenalan analisis teknikal dan fundamental. Nah, di topik kedua ini gua bakal ngejelasin analisa teknikal itu apa dan analisa fundamental itu apa, agar kalian itu tahu apa yang gua maksud sama ini gitu. Nah, yang pertama, gua bakal ngebahas analisa teknikal dan pengertian analisa teknikal. Nah, analisa teknikal adalah sebuah metode untuk memperkirakan arah pergerakan harga di masa lalu dan di masa depan. Nah, dalam analisa forex ini sendiri, metode dengan mengamati price action, trend, serta level support resistance, supply demand itu masuknya ke dalam technical analysis. Nah, technical analysis ini didasarkan pada asumsi bahwa harga itu sudah merefleksikan semua yang terjadi di dalam market. Dari analisa technical ini, dia mengabaikan faktor-faktor eksternal seperti fundamental ekonomi. Analisa teknikal ini juga termasuk dari sifat alami market. Jadi, history trends to repeat itself, yang dimana artinya sejarah cenderung berulang atas dasar dimana pattern atau pola-pola pada harga yang terbentuk bisa dianggap sebagai sinyal untuk terjadi pergerakan tertentu. Jadi sebenarnya simpelnya begini, di dalam analisa teknikal itu market itu bakal bergerak begitu-begitu aja. Itu bakal berulang-ulang terus. Jadi simpelnya seperti itu. That's why kita bisa menganalisa teknikal, karena dari analisa teknikal itu udah dari bertahun-tahun yang lalu pergerakannya ya segitu-gitu aja gitu. Nah, yang kedua, pengertian analisa fundamental. Analisa fundamental ini adalah pengamatan dan penilaian atas kondisi yang mendasari pergerakan harga dari suatu aset. Dalam analisa fundamental, pengamatan dan penilaian kondisi ekonomi suatu negara atau negeri secara menyeluruh meliputi faktor suku bunga, terus ada inflasi, terus kondisi sektor manufaktur, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Nah, perbedaannya dari technical analysis dan fundamental ini, kalau kita bicara tentang technical analysis, itu biasanya digunakan dalam jangka waktu pendek dalam tanda kutip tujuannya untuk trading. Tapi dalam technical analysis ini juga bisa kita gunakan sebagai tujuan jangka panjangnya kita buat menganalisa sebuah aset gitu. Jadi kita bisa melihat dari yang namanya time frame nantinya. Nah, sedangkan fundamental analysis ini untuk jangka waktu panjang, lebih ke untuk investasi. Seperti kita melihat suatu perusahaan atau negara, misalkan dia memiliki track record dari laporan keuangan dan segala macam, yang dimana itu bakal mempengaruhi harga atau value perusahaan tersebut di masa depan. Seperti itu. Nah, setelah membaca penjelasan tersebut yang udah gue jelasin, kalian itu sebenarnya trader tipikal yang gimana? Kita di ITC itu adalah gabungan dari technical analysis dan fundamental. Nah, dari analisa technical ini sendiri itu ada yang namanya candlestick, ada yang namanya chart. Yang dimana dari adanya chart dan candlestick ini itu adalah teknik dasar untuk kita mempelajari technical analysis. Nah, di sini gue bakal ngejelasin sedikit tentang candlestick, yang dimana candlestick ini memiliki 4 komponen. Jadi ada harga open, ada high, ada low, ada close. Yang dimana itu biasa disingkat dengan OHLC, open, high, low, close. Nah, jadi dari sebuah candlestick ini dia memiliki 4 komponen, yang dimana dari candlestick ini udah kelihatan nih high-nya di mana, low-nya di mana, open-nya di mana, close-nya di mana. Itu akan memberi kita sebagai analis pengetahuan kenapa harga itu turun, kenapa harga itu naik gitu. Oke, terus cara membaca candlestick gimana gitu? Simple. Jadi kalau kita lihat di sini di di presentasi yang udah gue share, di sini kalau kita lihat ada harga open. Berarti open ini dimana dia itu muncul candlestick pertama. Nah, let's say pertama di open di sini, terus dia naik sampai di atas dan dia sempat turun juga sampai di angka low ini, dan ternyata ketika mau closing candle itu close-nya di area ini, di area close ini. Berarti dari area close ini dia bakal candle selanjutnya bakal berada di harga tersebut. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada yang namanya shadow atau ada yang namanya body. Kalau kita lihat yang sumbu ini
biasanya orang-orang itu menyebut wick atau shadow. Sedangkan kalau yang kotak ini biasanya disebut dengan body candle. Jadi dari candlestick itu yang pertama, gue ulang lagi, ada OHLC yang harus dimiliki oleh satu candlestick. Itu 4 komponen utama, open, high, low, close, itu benar-benar inti dari candlestick ini sendiri. Nah, dari candlestick, di dalam trading view, di dalam MetaTrader itu ada yang namanya time frame. Time frame itu apa? Time frame itu adalah kurun waktu tertentu terjadinya sebuah pergerakan harga. Jadi kalau kalian lihat di 1H atau kalau kita lihat di trading view kan ada yang namanya 1H, 2H, 3H, itu berarti 1 hour, 2 hour, 3 hour. Jadi artinya itu apa? Ketika kita melihat di grafik di 1 jam, maka candlesticknya itu akan terbentuk 1 jam sekali. Kalau kita ganti ke 4 jam, maka candlesticknya itu terbentuk 4 jam sekali tuh. Nah, dari time frame itu dia startnya dari second, minute, terus ada jam juga, ada daily, ada weekly, ada monthly. Itu beragam banget. Nanti lebih detail kalian tinggal discuss aja di grup ITC ya, buat kalian yang belum paham. Nah, analisis technical, chart pattern, dan candlestick pattern. Nah, yang pertama gue bakal ngejelasin nih pada kalian. Di dalam chart itu ada 3 jenis yang paling umum. Yang pertama itu ada line chart, yang kedua ada bar chart, yang ketiga ada candle chart. Nah, perbedaannya apa antara chart-chart tersebut? Simpelnya kalau kita lihat dari line chart, dia cuma berbentuk sangat sederhana, cuma menunjukkan sebuah garis harga close ke harga close berikutnya. Nah, di sini kalau kita sebagai trader pemula bakal susah nih, taunya dia close di mana, opennya di mana, di sini nggak kelihatan. Jadi sebagai pengetahuan aja, line chart ini cuman buat kita ngelihat secara sekilas doang. Tapi kalau kita belum paham tentang chart, berarti kita akan lebih mendalami yang namanya candle chart. Nah, yang kedua itu ada bar chart, yang dimana bar chart ini berbeda dengan line chart tadi. Jadi dari bar chart ini dia memuat informasi harga penutupan, harga menunjukkan adanya OHLC yang tadi kita bahas dengan lebih jelas ketimbang si line chart tadi. Cuman di sini minusnya apa? Di bar chart ini dia belum memiliki yang namanya volume. Jadi volume transaksinya belum kelihatan. Memang dia kelihatan ada open, ada high, ada close, ada low-nya di mana. Cuman dia nggak punya yang namanya volume. Sedangkan kalau kita bandingin dengan candle chart ini sudah lengkap banget. Dia udah punya open, high, low, close-nya di mana. Terus dia juga nampilin volume dari si transaksi tersebut, lebih dominan yang bullish atau bearish, itu udah benar-benar tercerminkan di candle chart. Oke. Nah, sedikit history dari candlestick ini sendiri. Candlestick ini ditemukan oleh Munehisa Homa. Beliau adalah seorang pedagang beras di Sekata, Jepang, dimana itu ditemukan saat si Homa ini mencoba mempelajari pergerakan harga beras di Osaka. Nah, tahun 1755 Homa menulis buku yang bernama Sanen Kinsen Hiroku, menjadi buku pertama di dunia yang membahas tentang psikologi pasar. Nah, dari adanya 3 hal tersebut yang kita bahas tadi, ada grafik, ada line chart, ada bar chart, ada candle chart. Sini gue bakal ngilangin yang namanya line chart dan bar chart, dan kita bakal fokus ke candle chart. Nah, jadi dari si candle chart ini dia bakal memiliki yang namanya beberapa pattern. Pattern itu pola yang dimana ketika ada bentuknya seperti ini, dia akan kemana, itu biasanya lebih gampang diingat oleh trader pemula. Nah, simpelnya dari candlestick ini biasanya dia ada 3 jenis candlestick. Yang pertama ada single candlestick, ada double candlestick, dan ada triple candlestick. Nah, mungkin buat kalian yang perlu nyatet atau perlu di screenshot, silakan aja. Ini materi bisa di screenshot buat kalian. Nah, yang pertama kita bakal ngebahas single candlestick. Single candlestick terdiri dari satu buah candle, yang dimana satu buah candle itu memiliki sebuah pattern yang berbeda-beda namanya. Nah, sekarang gue bakal ngejelasin pattern yang paling sering muncul di dalam market itu apa. Yang pertama itu ada hammer, yang dimana hammer ini adalah candle reversal dari adanya bearish menjadi bullish. Nah, buat kalian yang nggak tahu bearish itu apa, bullish itu apa, bearish itu adalah sebuah penurunan harga, sedangkan bullish adalah sebuah kenaikan harga. Jadi kalau bearish itu turun, kalau bullish itu naik. Jadi kalau kita lihat hammer itu harus berada di area bottom. Jadi bottom itu di area support, yang dimana di area support itu biasanya akan menghasilkan candlestick hammer. Sedangkan kalau di area resistance itu biasanya dia bakal menghasilkan candlestick shooting star. Nah, jadi buat nama-namanya ini sendiri, mungkin kalau kalian terlalu bingung, terlalu pusing ngelihatnya namanya hammer lah, shooting star lah, ya udah kalian tinggal lihat aja bentukannya gimana, kalian beri nama sendiri. Itu
bebas terserah kalian. Cuman gue ngajarinnya secara umum aja. Di sini hammer itu adalah sebuah candlestick yang berbentuk seperti palu, yang dimana dia memiliki shadow panjang atau wick atau sumbu di bawah, tetapi closing bodinya kecil mendekati atau melebihi harga pembukaan yang terletak di saat tren itu sedang bearish atau turun. Jadi bentukannya seperti ini, seperti palu, sedangkan shooting star itu adalah kebalikan dari si hammer ini sendiri. Nah, terus ada juga yang namanya doji. Jadi doji ini masih di dalam ruang lingkup single candlestick. Doji ini adalah sebuah candle yang menandakan bahwa kekuatan buyer dan seller itu sama rata, yang dimana dari ketika adanya doji itu berarti market itu belum tahu dia mau naik atau mau turun sebelum adanya konfirmasi yang lebih lanjut. Itu adalah 3 tipe single candlestick yang harus kalian tahu, karena ini yang paling sering muncul di dalam market yang gue jelasin. Oke. Nah, yang kedua itu ada double candlestick, dimana dari adanya nama double candlestick ini berarti candlesticknya itu ada 2. Contoh yang paling sering muncul dalam market ini, lagi-lagi gue bakal cari metode yang paling simple biar kalian itu pahamnya lebih gampang. Nah, yang pertama itu dari double candlestick ada yang namanya bullish engulfing. Kedua ada bearish engulfing. Nah, bentukannya gimana? Bentukannya seperti ini, seperti yang udah ada di tampilan ini. Nah, jadi kalau kita lihat bullish engulfing ini gambarnya kebalik ya. Bullish engulfing ini di gambar bawah, terus bearish engulfing ini di gambar atas. Jadi kalau kalian lihat di sini bullish engulfing dia memiliki candlestick bullish yang lebih tinggi daripada candlestick yang merah. Sedangkan kalau si bearish engulfing ini kebalik tuh. Jadi contohnya bullish engulfing itu ada di sini dan bearish engulfing ada di sini. Sering banget terjadi di dalam market. That's why kalian harus tahu ketika ada momen seperti ini kalian harus ngapain. Itu paling minim kalian tahu kalian harus ngapain. Oke, yang ketiga itu ada triple candlestick. Jadi dari triple candlestick ini seperti namanya, struktur dari triple candlestick ini ada 3 candlestick, yang dimana di sini ada 2 jenis. Yang pertama ada morning star, yang kedua ada evening star. Nah, dari morning star ini sendiri dia juga harus berada di area bottom atau di area support. Sedangkan untuk evening star itu juga dia harus berada di area resistance atau di area tertinggi untuk pembalikan arah dari bullish ke bearish. Jadi gua persimpel lagi, morning star itu adalah sebuah bentuk candlestick yang terjadi ketika adanya tren turun berubah menjadi tren bullish. Sedangkan evening star itu adalah sebuah candlestick pattern yang ngebuat di awalnya tren itu bullish menjadi bearish. Nah, jadi bentukan candlesticknya seperti ini biasanya dia bakal berada di area bottom dan di area support. Oke, jadi untuk pengenalan technical analysis dan fundamental itu aja. Masih banyak banget ada topik dan modul yang bakal gue siapin buat kalian. So, yang buat kalian yang belum join ke Telegram kita, silahkan klik link yang ada di description. Jangan lupa tap subscribe, like, comment, dan share ke teman kalian yang belum memiliki knowledge tentang trading ini sendiri. So, gue PY, see you on the next video. Thank you for watching.